Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Masjid Jenderal Sudirman dan seluruh jamaah yang pada malam hari ini bersama-sama melaksanakan salah satu perintah wajib, yakni kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur atas semua karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain, yakni kesempatan kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dengan selalu kita bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya terhadap diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh jamaah yang insya Allah istiqomah untuk sama-sama memakmurkan Masjid Jenderal Sudirman ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bosan. Bosan apa Pak? Salawat. Ampun ngantos, jangan sampai kita bosan. Kalau sudah kita bosan, artinya kita tidak berharap akan mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang kita lakukan, muamalah yang kita lakukan, tidak lain tidak bukan itu untuk kita mencari bekal kelak di akhirat. Sebagai pedagangkah kita, sebagai pegawaikah kita, sebagai seorang pendidikkah kita, dan lain sebagainya. Maka setiap saat, setiap waktu, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan selalu berwasiat akan perkara yang hak, yakni adalah terkait tentang amaliyah atau ubudiyah. Maka perintahnya adalah sampaikanlah sesuatu itu. Hal ini adalah kebenaran
meskipun pahit rasanya. Sing jenenge nasihat niku lak nggih mboten legi, mboten penak. Kadang kalimatnya itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Maka segala sesuatu itu dapat kita ketahui dengan bagaimana? Dengan kita menuntut ilmu. Karena sungguhnya menuntut ilmu adalah suatu kefarduan, kewajiban bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat, dari buayan hingga liang lahat. Artinya jangan sampai kita menggunakan kalimat wis le awakmu wae sing senau, bapak wis tuwa. Jangan sampai. Karena sungguhnya kewajiban itu jatuh kepada setiap mukallaf, ya, khususnya adalah orang yang beragama Islam, dari masih usia kecil sampai hatta mboten tiyan mboten wonten. Maka pada tema malam hari ini kita akan mengulas akan pentingnya sanad keilmuan. Maksudnya bagaimana kita boleh saat ini dengan kemajuan teknologi, ya, kemajuan zaman, apa-apa iso disambi karo gledakan, gitu? Apa-apa iso disambi kalih nyemil, apa-apa iso disambi karo napa headsetan itu mendengarkan musik. Ya. Kalau sesuatu yang penting kita lakukan dengan sambilan saja, maka hasilnya pun akan yos ngono kuwi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah anak-anak kita yang masuk mungkin dari usia kecil sekarang sudah masuk dari PAUD masuk ke TK gitu. Saat ini masuk yang dari TK masuk ke sekolah dasar, yang dari sekolah dasar naik tingkat sekolah menengah pertama, yang dari sekolah menengah pertama naik tingkat menjadi sekolah menengah atas, yang sudah lulusan dari sekolah menengah atas lanjut ke bangku perkuliahan. Kita sebagai orang tua sudah pasti akan memberikan, ya, jalan terbaik untuk putra-putri kita. Untuk apa? Memberikan pelajaran yang terbaik meskipun awake dhewe sing ora mulang. Gitu, lah memberikan pelajaran terbaik kan otomatis ya bapak ibune sing mulang pelajaran itu sendiri. Tapi pendidikan keluarga amat sangat penting. Kebiasaan-kebiasaan orang tua yang dilakukan itu anak-anak akan merekam, melihat. Ampun ngantos nun sewu dados jarkoni, iso jar iso nglakoni le gendang salat maghrib berjamaah. Wah, bapake sik leyeh-leyeh ngoten niku. Nggih. Maka kita berikan uswah, contoh yang terbaik sebelum kita memerintahkan anak kita untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, kita dah siap terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng karo bapak tindak tumuju masjid salat maghrib berjamaah. Bapak ya wis siap, ibune ya wis siap. Nah. Ilmu adalah suatu hal, ya, yang wajib kita cari. Ilmu fannya banyak. Ada ilmu fikih, gitu, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir dan lain sebagainya. Sanad adalah urusan agama. Kalau urusan isnad atau sanad tidak diperhatikan, maka apa yang akan terjadi? Setiap orang akan berbicara sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Anak-anak kita bisa mengaji, sampaikan mungkin sudah balik dan mampu untuk menjadi imam sholat misalnya, karena kemampuan bacaan dan kefasihan bacaannya gitu. Masya Allah. Tapi bagi mereka anak-anak kita yang punya
keterbatasan. Apalane ya angel, gitu. Kemudian apa? Kongkonane ya angel. Maka tadi pendidikan dari keluarga itulah yang menjadi modal awal anak itu bisa memenuhi sesuai apa yang menjadi harapan kedua orang tuanya. Kiai Marzuki ya menjelaskan sanad atas keilmuan 4 mazhab. Dulu mereka para ulama di masa sahabat tidaklah bertanya tentang sanad. Pokoknya ngertine aku orang ngerti apa-apa, aku pengen belajar, saya pengen menuntut ilmu. Tindak tandukipun apa yang diucapkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua direkam. Itu menjadikan uswah suri tauladan. Karena sesungguhnya Kanjeng Rasul innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Perilaku. Maka menjadi modal awal kita dimanapun kita berada adalah sebagai hadis Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Di tempat yang ramaikah, di tempat yang sepikah, di tempat yang muliakah, di tempat yang setengah mulia atau bahkan tidak mulia sama sekalipun, kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Setiap Jumat yang khotib selalu berwasiat, gitu. Kita marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi semua apa yang menjadi larangan Allah. Pun kalau kita ngugemi pun esensi daripada takwa itu sendiri, insyaallah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perangai kita gitu. Jenenge manungsa itu al insanu mahalul khata' wan nisyan. Panggone wong khilaf lali manungsa. Maka ikutilah kealfaan kita dengan kita melakukan kebaikan. Walau qalilan, meskipun itu sedikit tetapi kita sering melakukannya. Contohnya apa? Kita mengucap satu, untuk mengawali aktivitas dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Untuk mengikis daripada sifat kealfaan kita, kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah ya, anak-anak kita yang mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan. Untuk menghafal bagi anak-anak kita yang di pesantrenkan misalnya, pesantren khusus tahfidz Al-Quran, diberikan kemudahan untuk menghafal. Bagi mereka yang belajar di sekolahan umum, diberikan pemahaman untuk bisa menguasai apa yang dipelajarinya. Maka berlanjut dari keterangan Kiai Marzuki bahwasanya ketika terjadi fitnah mereka berkata sebutkanlah nama perawi. Perawi ini yang meriwayatkan suatu hadis. Apakah dia berasal dari ahlus sunnahkah sehingga diambil dan terima hadisnya, atau dilihat apakah berasal dari ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Maka ada istilahnya hadisnya itu terputus sanad perawinya, mungkotik ya. Maka acuan kita yang pertama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang kita kenal adalah dengan Sahih Imam Bukhari wal Muslim. Maka ada kajian Pak, di keraton itu mempunyai tradisi sampai saat ini melestarikan membaca hadis Bukhari. Ada nama istilahnya Bukhoren. Nah, kasepan apa nanti mireng din
Bukhoren itu pelaksanaannya di setiap 28 sepindah, berarti 70 hari sekali. Pelaksanaannya di setiap Senin malam, berarti malam Selasa Kliwon. Nah, niku tujuannya tidak lain adalah mengambil pelajaran, ya, intisari daripada hadis Imam Bukhari. Itu yang pertama, karena sungguhnya kita membaca hadis Imam Bukhari wal Muslim itu seolah-olah, ya, karena kesahihannya, kebenarannya seolah kita sama seperti membaca Al-Quran. Tapi lebih utama-utamanya tetap membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kemudian apa yang kita lakukan untuk bisa kita mengambil pelajaran, ya, sanad-sanad contoh pendiri organisasi terbesar, ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dulu berguru, gitu. Dari masa kecil bergurulah kepada di sekitarnya. Biasanya zaman dahulu itu berguru kepada keluarganya, kepada Pak D-nya, ke Pak Lik-nya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dianggap cukup bekal awal, ditingkatkan lagi. Sehingga bertemulah dua tokoh besar ini berguru kepada Mbah Soleh Darat Semarang. Nah, sebelum beliau melanjutkan pelajaran kemana? Ke luar negeri. Kemudian pulang ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu. Kemudian mendirikan organisasi. Fokusnya berbeda. Yang pertama untuk pendidikan, kultur, yaitu kalau kita kenal dengan Nahdien itu kan amaliyah-amaliyah. Sedangkan yang satunya adalah organisasi untuk menengah ke atas, pendidikan-pendidikan yang terkini. Kalau dilihat pendidikan beliau semua bersanad yang jelas. Kalau dirunut sampai sambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa pentingnya sanad? Ya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah ilmu dalam Islam yang merujuk kepada rantai periwayatan atau penyampaian ilmu. Kita punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, mutawatir. Maka nanti kolerasinya dengan kita bertawasul, ya. Bertawasul itu bukan berarti kita mengharap sesuatu kepada yang kita tawasuli, bukan. Tapi menjadi wasilah kita bisa, ya, saat ini mungkin bisa menyampaikan sesuatu meskipun walau ayatan, itu pasti belajar kepada seorang guru. Maka kalau dilihat guru yang paling berjasa mereka yang mengajarkan untuk bisa membaca alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kemudian berkembang dan berkembang. Kemudian dalam konteks Al-Quran, sanad adalah hubungan langsung yang tak terputus dari seorang guru kepada gurunya. Kata sekolah riyen ngaos Al-Quran wonten pesantren Al-Munawwir Krapia. Menika terkenal guru Al-Quran, ya, Kiai Haji Muhammad Munawwir. Kemudian banyak juga murid-muridnya sehingga ahlul Quran. Kalau dirunut sanadnya keilmuannya, ya, Kiai Haji Muhammad Munawwir dulu punya guru, ya, Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri. Kemudian punya guru Syekh Ismail Bastin dan seterusnya sampai dengan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Kalau dirunut itu silsilah ngajinya, silsilah Qur'annya Kiai Haji Muhammad Munawwir itu sampai ke urutan 29. Jadi kalau punya guru, misalnya saya berguru dengan guru saya muridnya guru lagi, berarti bisa jatuh ke urutan yang ke-31. Maka itu pentinglah sanad. Kita bisa berbuat
kebaikan, ya, itu melalui pengajaran pendidikan daripada guru kita. 29 gileres Mbah Munawir itu ya. Sehingga kalau punya guru-guru lagi bisa ke urutan 230, 31 dan seterusnya. Mengetahuinya penting, yang paling terpenting adalah kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi kita punya ilmu yang banyak, tapi kalau kita pengamalan sedikit, itu seperti halnya adalah pohon yang rindang tapi tidak berbuah. Artinya apa? Kurang kemanfaatannya. Kemudian Buya Ar-Razi mengatakan pentingnya sanad keilmuan, orang yang berilmu bersanad akan rendah hati. Karena rumongso belajar karo gurune, maka ada istilah pesantren itu ada bandongan. Bandongan itu memaknai kitab. Jadi seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai membacakan kitabnya, kemudian para santri, para murid itu memaknainya. Bandongan. Kemudian ada istilah sorogan. Sorogan itu bagi mereka yang sudah menghafal, ya, kemudian nyetorke hafalannya kepada gurunya. Bahasanya apa Bu? Dibijeki. La ono benere ya dibenerke, la ono salahe disalahke. Maka itu. Maka tadi, kalau orang yang bersanad keilmuannya, dia akan rendah hati, apalagi ketemu dengan seorang guru. Gitu. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan bahwasanya ya, ada beberapa hal yang kita bagi seorang murid dalam menuntut ilmu itu harus mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ilmu yang kita pelajari, ya, kemudian ahli ilmu adalah guru-guru kita yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Mengagungkan ilmu dalam hal ini apa? Penting diketahui oleh semua pelajar, ya, atau santri. Tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya akan bermanfaat kecuali ia dapat mengagungkan ilmunya. Maksudnya bagaimana? Satu, selain kita mengamalkan, yang kedua contoh kita bisa mengistiqomahi. Kita belajar ilmu Al-Quran, kita belajar ilmu hadis, itu kita pelajari. Bahasa pesantrennya mutolaah, dipelajari kembali. Supaya apa? Supaya ingatan dan hafalan yang kita dapatkan itu tidak hilang. Karena godaan saat ini Pak Nun Sewu, handphone itu, itu banyak. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, banyak kemaudorotannya daripada kemanfaatannya. Kita memegang HP itu bisa melupakan waktu. Yang pertama. Kedua, lali karo koncone. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Nah, saged ditingali pun niku. Apalagi anak-anak sekarang bermain game. Lali. Interaksi sosialnya berkurang. Maka itu dampaknya handphone. Kalau tidak dalam kontrol orang tua, tidak mengingatkan, maka akan berdampak negatif kepada anak-anak kita. Sengoro niku yang dekat aja kalau sudah pakai pegang HP niku yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Omongan aja sangat jarang. Kemudian yang kedua, mengagungkan guru. Kita punya guru, jangan sampai guru kita itu menjadi seperti teman dekat kita. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan ojo nganti cedak karo gurune awake dhewe. Dekat dalam artian apa? Untuk berhati-hati. Kita kalau sudah dekat itu lupa, gitu Pak. Sampaikan adabe niku mboten diagem. Wis dikira kancane dhewe diceluk sekarepe. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan kitab. Kita belajar termasuk arti mengagungkan ilmu yaitu memuliakan kitab. Kitab yang kita pelajari apa? Ya. Karena sebaik-baiknya pelajar jika mengambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci. Khususnya kitab Al-Quran. Maka adab fi hamalatil Quran. Jadi kalau kita ada mushaf Al-Quran,
adabnya jangan sampai meletakkannya sejajar dengan napa lan awak dhewe niku bokong ya. Kalau bisa lebih tinggi. Nah, tapi nggih wonten Pak niku kalau mirsani kadang nggih napa keyakinan napa dos pundi sejajar naruhkannya di bawah. Itu bentuk memuliakan. Okay. Kemudian kitab, kalau di pesantren ada namanya kitab kuning. Kitab sing lembarane warna kuning, mergane warna kuning, Pak. Lak saniki kathah niku cetakane sing warna putih ini. Nah, ini kitab kuning. Ada dikatakan kitab gundul karena tulisannya tidak berharokat. Nah, niku lah tidak kepandaian atas anak-anak kita untuk mempelajarinya, tidak akan bisa membacanya. Ora no harokate iso diwaca. Karena tadi dipelajari. Memuliakan kitab. Dan selanjutnya adalah kita menghormati sesama teman kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu kita harus pandai-pandai mencari teman. Kita bisa menilai karakter seorang, lihatlah teman dekatnya. Gitu Pak. Kalau koncone niku senengane bal-balan, ya otomatis katut melu seneng bal-balan. Kalau teman dekatnya itu Masya Allah senang membaca, baik membaca buku, membaca kitab ya, dan lain sebagainya, insya Allah akan ikut. Termasuk mana mengagungkan ilmu pula yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. Jangan sampai kita ejek-ejekan. Dengan kita mengejek seorang menjatuhkan harkat martabat, maka semangat belajarnya akan berkurang. Dengan kita menghormati, kita mengagungkan, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Kalau ada kesusahan teman belajar, misalnya anak-anak kita ya, maka kalau dulu Pak, zaman kecil itu ada istilahnya belajar kelompok gitu. Sing ora pati ya pinter, engko nyedek karo sing pinter. Aku diwarahi piye to mun sekolah aku lali ora kelingan blas. Nah niku termasuk daripada menghormati teman. Dan yang terakhir sikap selalu hormat dan khidmah. Hormat kepada ahlul ilm, kemudian berkhidmah. Jangan sampai pula kita berguru ya, anak guru kita ya, kita sia-siakan. Keluarga ahlul ilm itu hendaknya kita hormati, kita muliakan. Dan jangan selalu memilih ilmu itu sendiri. Maka ilmu itu bergurulah kepada ahlinya. Yang ahli kitab ya berguru kepadanya. Yang muhaddis berguru kepada ahli hadis. Mufasir berguru kepada ahli tafsir. Seperti contoh terkenal Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini belajar seorang alim dan pejuang. Kenapa seperti itu? Beliau berguru banyak hal kepada Mbah Baidowi. Nama Baidowi ini bergerak di Baglen. Ya. Kemudian berguru kepada di Ponorogo Mbah Jetis. Di Jetis Ponorogo ini ada kiai terkenal Mbah Hasan Besari dan lain sebagainya. Sanad keilmuan Mbah Hasan Besari punya putri punya murid namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdul Manan punya murid lagi, punya putra namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah punya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Jadi dulu pernah cerita, ternyata sanad keilmuan daripada guru-guru pengajar keilmuan di pondok pesantren itu sanadnya sampai dengan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Maka di Al-Azhar Kairo itu ada Ruwak Jawi namanya. Cerita dari guru saya menceritakan seperti itu. Itu dulu kamar asrama pelajar dari Nusantara, yakni Mbah Abdul Manan. Nah, terkenalnya Mbah Abdul Manan itu di Ponorogo. Ya. Kemudian punya putra Mbah Abdullah punya putra Mbah Mahfud atau Syekh Mahfud. Itu terkenal. Punya murid sampai saat ini mendirikan pondok-pondok pesantren besar. Kalau di Kediri mungkin ada pondok pesantren Lirboyo gitu. Kemudian pondok pesantren Al-Falah, Loso,
Kemudian kalau di Termas itu ada pondok pesantren Termas Pacitan. Kalau di Jogja terdekat ada pondok pesantren Krapia dan seterusnya. Maka kalau kita mengajarkan keilmuan khususnya bab keagamaan, kita harus tahu sanad keilmuan daripada guru-guru calon pendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua selanjutnya pentingnya kita bertawasul. Kalau iso tawasulan itu penting. Kita berwasilah Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim gitu. Dengan kita bertawasul daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian bertawasul kepada siapa? Orang-orang soleh gitu. Maka kalau kita bertawasul itu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul akan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan ahlul bait. Kemudian ke siapa? Ke para ulama. Wal ulama wassolihin ya. Kemudian kenapa? Berwasilah kepada para syuhada, yakni para pejuang, ahlul badar dan lain sebagainya. Baru kita kirim doa yang terbaik kepada mereka, yakni berupa suratul Fatihah. Maka saya punya teman pendidik pengajar yang biasa sering kesini, biasanya Mas Yasir Arafat itu kalau ngaji itu setiap kali pembukaan pasti bertawasul. Terus tawasulnya unik Jawa, Pak. Niku senajan tuh wong Jawa ning Jawane mlipis nggih. Wong Medan ning ngalang-alangi wong Jawa. Niku bertawasul. Tujuannya apa? Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita senaoni niku ana salah-salah, ana sing ngilingke, ana sing nuntun. Nah, tuntunan ilmu karena apa? Karena keberkahan ilmu yang didapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tadi pentingnya sanad. Maka dengan kita bersanad akan bertawadhu, berbeda dengan orang yang tidak bersanad, belajar keilmuannya namun comot sana comot sini dan sebagainya. Dia merasa pintar tetapi tidak benar. Kemudian kita sebagai orang yang memiliki karakter pendidikan yang khusus, baik itu fan agama gitu atau pendidikan sosial tadi, itu monggo kebijakan dari masing-masing gitu. Kemudian bertawasul dalam konteks agama Islam, ini adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya bisa menyebut nama-nama Allah yang paling utama, Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Hayyu, Ya Qayyum, atau Ya Latif. Wahai zat yang maha lembut. Bisa contoh kita berwasilah dengan tawasul, membaca kalimat Asmaul Husna sepotong tadi Ya Latif. Kita berdoa Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu biasanya untuk sesama teman kita diberikan kemudahan dalam segala hal, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kemudian berdoa Allahumma sakhirli qalban jami'il mu'minina wal mu'minat ala mahabbati wa mawaddati wa liqada'il hajati nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pentingnya tawasul apa? Yang pertama kita bisa mendekat diri kepada Allah. Yang kedua memperoleh keberkahan. Karena orang-orang yang kita tawasuli adalah orang-orang ahlul ilm dan ahlul ibadah. Kemudian yang ketiga bisa meningkatkan kekhusyuan dalam berdoa. Praktik tawasul dapat dibantu dengan lebih fokus dan khusyuk dalam berdoa. Maksudnya bagaimana kita yakin apa yang kita panjatkan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah kalau nun sewu beberapa kelompok itu sering berziarah nggih Pak. Ini yang seneng ziarah, sing mboten nggih mboten napa-napa. Itu antal wasilati biziaratil, itu napa? Untuk apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ingat akan kematian.
Jadi ada hikmah itu, kalau hikmah kematian itu kan banyak. Kalau kita mau ingat Allah dengan cara kita zikrul maut. Wong lak cedek karo pati itu akan mempersiapkan segala halnya. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kebaikan dan keteladanan kita dengan bertawasul ya. Kemudian yang keenam, memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan batin mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh pendahulu kita, dan kita berharap tidak lain dengan bertawasul, khususnya bertawasul kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, tidak lain tidak bukan adalah supaya kita memperoleh syafaat. Syafaat niku lak bahasane anu Bu. Mbok menawa amaliyah yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini ternyata di yaumil mizan itu ditimbang, itu lebih ringan amal baiknya tinimbang amal buruknya. Luwih abot buruknya tinimbang baiknya. Maka kalau kita dengan sering bersolawat, bermahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, pentingnya kita memiliki sanad, sambung, sanad itu sambung ya, keilmuan, baik ilmu agama maupun ilmu apapun itu, jelas itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau kita akan berdoa, hendaklah berwasilah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ini, kita tidak berdoa sendiri, kita berwasilah dengan para alim ulama, kemudian ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.